Ya, pada pagi ini saya akan menguraikan secara singkat ya tentang perbedaan. Ya, jadi pagi ini ya kita akan berbicara sedikit ya tentang perbedaan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya sesuai dengan yang kita ketahui ya bahwa ya dalam kehidupan sehari-hari ya baik secara individu maupun secara masyarakat ya hidup dalam berkelompok, kita mengetahui bahwa selalu ada perbedaan ya, apakah secara pandangan, perbedaan dalam tradisi, perbedaan dalam pola pikir ya, atau bahkan perbedaan dalam ideologi ya, perbedaan dalam kehendak ya. Jadi bisa dikatakan bahwa kehidupan kita dalam keseharian yaitu penuh dengan perbedaan. Yang paling utama adalah perbedaan dalam pola pikir ya, perbedaan dalam pandangan ya, karena ini menyangkut dengan keyakinan ya, keyakinan yang dimiliki setiap individu. Perbedaan-perbedaan tersebut ya kadang membawa keanekaragaman ya dalam berpendapat ya, tetapi kadang ini juga membawa permasalahan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya dapat dimaklumi ya karena perbedaan dalam pola pikir dan pendapatnya ini membawa munculnya ya ketidakharmonisan ya dalam berpendapat atau dalam berpikir. Ya, perbedaan adalah sesuatu yang pasti terjadi, pasti muncul ya, di mana ada satu kelompok yang hidup secara bersama-sama, apalagi pada makhluk sosial ya, karena kita manusia ya juga dalam makhluk sosial ya, maka selalu akan muncul apa yang disebut dengan perbedaan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang disarankan ya kepada umat Buddha secara khususnya ya, dan juga makhluk sosial secara umumnya untuk menanggapi perbedaan tersebut. Ya, Sang Buddha mengatakan dalam Simsapa Sutta ya bahwa pasti ada kebenaran ya dalam agama Buddha, dan juga pasti ada kebenaran ya di luar dari agama Buddha. Ya baik di dalam dan di luar Buddhis itu selalu ada kebenaran. Ya walaupun tidak bisa dibilang sebuah kebenaran yang absolut. Ya tetapi dalam Simsapa Sutta yang Sang Buddha mengumpamakan ya dengan segenggam daun yang dibandingkan dengan daun di hutan, yang dimana Sang Buddha mengumpamakan daun tersebut sebagai kebenaran. Ya, Sang Buddha kemudian mengatakan bahwa ada banyak daun di luar dari genggaman. Ya, itu berarti bahwa ada banyak kebenaran ya di luar dari ajaran Dhamma itu sendiri. Ya, hanya saja Sang Buddha memfilter ya kebenaran tersebut, memilih yang paling efektif dan efisien ya untuk mencapai kebebasan tertinggi atau nibbana itu sendiri. Ya, tetapi bukan berarti kebenaran di luar Buddhis itu tidak bermanfaat. Ya, sama-sama ada manfaatnya. Ya, jadi di luar dari agama Buddha itu juga terdapat kebenaran. Ya, hanya saja dalam Simsapa Sutta ya, Sang Buddha mengatakan ya bahwa apa yang saya pilih, ya, apa yang saya filter, yaitu adalah yang paling efektif dan efisien. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya dari sutta tersebut ya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Sang Buddha sendiri mengakui bahwa ada banyak kebenaran ya di luar dari Buddhis sendiri. Ya hanya saja karena kebenaran-kebenaran tersebut ya tidak begitu efektif dan efisien, atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan pencapaian kebebasan akhir, ya maka Sang Buddha tidak mencakup kebenaran tersebut.
ya bukan berarti hal tersebut tidak benar ya. Ya, jadi sederhananya ada banyak hal di luar dari Buddhis ya. Ada banyak pengetahuan ya di luar dari Buddhis. Sebagai umat Buddha ya kita harus bisa berpikir secara luas, tidak berpikir secara sempit. Ya, membuka wawasan kita seluas mungkin dan menerima perbedaan-perbedaan yang munculnya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah perbedaan dalam ideologi atau perbedaan dalam keyakinan atau perbedaan dalam pandangan hidup, ya semua ini adalah sebuah kebenaran yang berbeda, yang masing-masing ya pasti meyakini ya kebenaran tersebut. Jadi kita tidak bisa terlalu kaku dalam pandangan pribadi. Ya kita bisa memiliki keyakinan yang teguh dan bahkan ya mungkin umat Buddha harus memiliki keyakinan yang teguh. Ya tetapi bukan berarti kita menolak pola pikir atau pandangan atau ideologi yang di luar dari keyakinan kita. Ya berusaha untuk terbuka, ya berusaha untuk menerima perbedaan yang ada atau bahkan perbedaan dalam perilaku dalam keseharian. Ya kadang orang di sekitar kita dekat maupun jauh itu memiliki pikiran yang berbeda yang diimplementasikan pada ucapan dan perbuatan yang berbeda. Kadang bahkan berbeda dengan pandangan kita, ya berbeda dengan keinginan kita. Ya, apakah kita harus memaksa perbedaan tersebut untuk menjadi sama? Ya, kalau kita mau memaksa, ya maka berusahalah, ya, karena pada akhirnya memaksa keinginan, ya untuk sama seperti yang kita inginkan, itu kesulitannya cukup tinggi, ya cukup tinggi. Kenapa? Ya karena seperti saya katakan, ada perbedaan dalam pola pikir. Apa yang menurut kita benar belum tentu bagi orang lain itu adalah sebuah kebenaran. Apa yang menurut kita salah ya belum tentu bagi orang lain adalah sesuatu yang salah. Ya jadi akan cukup sulit apabila kita ingin ya semuanya sama seperti yang kita pikirkan. Dan yang bisa kita lakukan adalah apabila kita tidak bisa mengubah sesuai dengan yang kita inginkan, maka yang bisa kita lakukan adalah menerima dan menyesuaikan dengan perbedaan tersebut. Ya kadang dalam satu rumah tangga itu muncul perbedaan. Ya apabila tidak bisa membuat semuanya menjadi sama, ya baik dalam pola pikir maupun ideologi, maka yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan diri dan menerima perbedaan tersebut. Ya selama perbedaan itu masih dalam batas wajar, ya selama perbedaan itu ya masih ya dalam batas sesuai dengan dhamma, ya selama perbedaan itu ya tidak melanggar moralitas. Ya jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kesimpulannya intinya dalam kehidupan sehari-hari ya akan terdapat banyak perbedaan. Ya satu individu dan individu lainnya. Ya perbedaan dalam hal apapun. Ya kita sebagai manusia yang memiliki keinginan yang alamiah ya untuk menyamakan perbedaan tersebut. Ya jadi ini adalah sesuatu yang normal apabila kita menginginkan ya untuk orang lain memiliki pola pikir yang sama dengan yang kita miliki. Ya tetapi ini adalah sesuatu yang sangat sulit ya, seperti yang saya sampaikan ya karena masing-masing memiliki keinginannya sendiri, masing-masing memiliki pola pikiran sendiri, masing-masing memiliki keyakinannya sendiri. Oleh karena itu tidak mudah untuk menyamakan apa yang berbeda. Ya apabila hal ini terjadi ya maka yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan ya dengan perbedaan tersebut. Berusaha untuk mencapai apa yang disebut dengan harmonisasi, ya untuk mencapai harmoni atau kerukunan ya dalam perbedaan tersebut. Ya sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlalu menderita karena perbedaan tersebut. Ya jadi Bapak Ibu saudara-saudari ya berusaha untuk hidup dalam harmoni. Ya walaupun terdapat banyak perbedaan, ya berusahalah hidup untuk dalam kerukunan ya walaupun terdapat banyak perbedaan.
Ya, karena dalam kehidupan yang sosial yang majemuk, ya hanya ini yang bisa kita lakukan. Tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi sama. Yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan diri ya untuk sesuatu yang tidak sama. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya inilah yang bisa kita lakukan ya dalam perbedaan yang muncul dalam keseharian. Dan untuk perihal tentang agama, ya saya sangat menyarankan ya Bapak Ibu saudara-saudari untuk bisa membuka pikiran seluas mungkin, ya tidak terlalu kaku dalam pandangan beragama. Ya, apabila pandangan pribadi dan pandangan orang lain berbeda, itu adalah sesuatu yang wajar, itu adalah sesuatu yang normal. Ya, berusaha untuk bisa menghormati perbedaan tersebut, ya berusaha untuk bisa menerima perbedaan tersebut. Karena yang namanya keyakinan ini berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Ya, pengetahuan dan pengalaman itu berbeda untuk setiap individu. Ya, oleh karena itu memiliki keyakinan yang berbeda, pendapat yang berbeda, ya adalah sesuatu yang wajar, ya adalah sesuatu yang normal. Dan tidak ada dalam Tipitaka disebutkan bahwa kita harus menolak sesuatu yang berbeda, ya keyakinan berbeda. Yang ada adalah kita harus bisa rukun dengan sesuatu yang berbeda, ya harus bisa harmoni dengan sesuatu yang berbeda. Karena pada akhirnya masing-masing memiliki cara tersendiri untuk mencapai kebahagiaan. Ya oleh karena itu ya kita harus membuka pikiran seluas mungkin, ya wawasan seluas mungkin untuk menghormati perbedaan tersebut, ya, untuk menerima perbedaan tersebut. Dan apabila ada orang lain yang memaksakan ya kesamaan dalam perbedaan, ya memaksakan kita untuk sama dengan mereka, maka yang bisa kita lakukan adalah ya berdiri teguh ya pada keyakinan kita. Apabila kita sudah memiliki sebuah keyakinan, apabila kita memiliki pandangan, ya maka berusahalah ya untuk teguh pada pandangan tersebut, berusaha untuk teguh pada keyakinan tersebut. Apabila Anda merasa bahwa pandangan Anda, keyakinan Anda adalah sesuatu yang benar, ya tetapi apabila kita merasa itu belum cukup benar, ya maka pelajarilah lebih lanjut, eksperimenlah lebih lanjut, analisalah lebih lanjut. Ya kita sebagai manusia ya memiliki pola pikir dan pikiran yang sangat baik ya, di atas dari makhluk lainnya. Ya kita bisa menganalisa sesuatu yang kompleks. Oleh karena itu manfaatkan sesuatu yang kita miliki, pikiran yang kita miliki untuk menganalisa permasalahan yang muncul, termasuk permasalahan dalam perbedaan. Ya analisalah perbedaan yang kita miliki dan kemudian ambillah kesimpulannya. Dan setelah itu carilah solusinya. Apabila kita sudah bisa menemukan hal tersebut, ya maka kita memiliki keyakinan yang bisa dikatakan cukup teguh, ya cukup absolut untuk diri kita sendiri. Apabila kita sudah yakin bahwa keyakinan itu cukup absolut dan cukup benar, ya maka peganglah keyakinan tersebut. Ya jangan sampai goyah ya pada keyakinan pribadi. Ya dengan begitu ya kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan keyakinan yang kita miliki dengan baik. Ya sekali lagi apabila kita merasa kurang pada keyakinan kita pribadi, pada pandangan kita pribadi, ya maka pelajarilah lebih lanjut, ya analisalah lebih lanjut. Ada banyak cara, ada banyak media, ada banyak informasi. Ya kita bisa memanfaatkan teknologi untuk hal tersebut. Ya ini adalah sesuatu yang tidak sulit untuk dilakukan. Ya jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terakhir, ya berusahalah ya sekali lagi berusaha untuk harmoni dalam perbedaan yang ada. Ya hormati dan terima perbedaan yang ada dan berusaha untuk kokoh pada apa yang telah Anda yakini, apa yang telah kita miliki. Ya berusaha untuk teguh ya dalam pendirian yang kita miliki. Ya dengan begitu ya kita bisa berusaha sebisa mungkin ya untuk mempraktekkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari.